Patung? Jadi saya mau share. Jadi kalau ternyata anak saya juga tahu kok di buku saya di Life Revolution bab 12 juga saya tulis. Kalau sekarang saya ngasih nasihat satu aja untuk perkawinan ya. Nasihat yang membuat Anda lebih harmonis. Satu aja, satu nasihat. Itu adalah yang minta maaf duluan menang. Jadi dalam keluarga ini seringkali kita kepengen aja merasa benar. Cuma kepengen ego kita merasa, saya benar. Nah itu kepengen merasa menang. Itu selesai dengan cara siapa yang minta maaf duluan menang. Apakah saya ngajar hanya teori? Nah anak saya kan ini saksinya gimana. Bapaknya juga praktek atau enggak yang diajarkan. Atau kaleng-kaleng atau real kan gitu ya. Jadi istri saya juga sama. Nggak tetap dipeluk dan yang minta maaf duluan menang. Jadi prinsip kalau saya ngasih nasihat, kalau pengen harmonis, yang minta maaf duluan menang. Apapun topiknya minta maaf. Lah kalau saya nggak salah apapun, nadanya sudah begitu sudah salah, woi. Salah nada, pertemuan 98% pertempuran di keluarga karena salah nada. Jadi nasihatnya satu, orang yang minta maaf duluan menang. Dan kemudian pada waktu minta maaf, nggak bisa. Sorry. Nggak bisa. Harus nadanya harus tepat. Sebutkan, sorry. Loh, saya bener. Kalau dia sampai salah sangka, ya Anda bilang, sorry, maksudku baik. Tapi mungkin cara atau saya sorry sampai kamu salah persepsi, walaupun maksudku baik, tapi hasilnya tidak baik. Sorry, salahku. Ketika nyebut salah begitu, yang kedua, pasangannya juga harus minta maaf. Kalau enggak, nanti besar kepala. Kamu sorry terus, Anda enggak sorry terus itu. Kecuali kalau anak saya bilang, loh kalau aku sorry kok mama enggak boleh, kok enggak harus sorry. Beda kok. Lalu papa nanti juga menginspirasi kepada mama ngomong di baliknya, papa akan ngomong mama juga harus say sorry gitu ya. Tapi beda, anak enggak berhak menuntut orang tua. Saya ingat loh Patung, waktu itu 1,5 tahun yang lalu ya Patung, 1,5 tahun yang lalu. Jadi teman angkatan aku TFT itu ada yang sekarang jadi di Patung, di Airi Patung yang di Rotterdam kalau nggak salah. Abdi, Pak Abdi. Jadi Pak Abdi pernah cerita yang saya sangat salut juga Pak Abdi salut. Kalau di mobil pernah suatu ketika di mobil ya, namanya juga keluarga ya, pasti ada konflik atau apa. Yang minta maaf duluan Patung, hebat. Walk the talk, hebat. Dan tapi ini yang menarik, setelah kita minta maaf duluan, pasangan kita harus minta maaf. Kemudian yang ketiga, kalau kita minta maaf duluan terus 3 kali, kita berhak tidak minta maaf. Kita ngomongnya aku sudah minta maaf 3 kali berturut-turut, aku duluan, sekarang giliranmu. Jadi istri saya pun sekarang sudah terbiasa. Begitu baby, sorry. Dan menyenangkan sekali, luar biasa. Dulu kan gengsi luar biasa tuh. Untuk sorry aja gengsi luar biasa. Tapi sekarang begitu sorry hubungannya langsung enak, langsung ML lagi gitu ya. Makan lontong gitu ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Sekali lagi, working from home ini, gimana papanya makin romantis sama mamanya? Iya. Makin joss, makin hot. Makin keren sayang. Loh Patung, keren loh. Jarang sekali loh Patung, jarang banget. Hebat. Tapi boskonya juga ikut andil. Kita terus sama-sama belajar. Yang terakhir, Kokodin belajar untuk 5 bahasa cinta, yang kita kemudian diangket dulu. Oh, jadi ada... Ini penting loh, nih Anda untuk relationship Anda. Iya, jadi ada kayak... di internet ada namanya 5 love languages, bisa dicari aja. Itu waktu itu papa mama lagi berantem ya atau gimana. Terus jadi aku minta papa ngerjain love language-nya sama mama ngerjain love language-nya. Terus jadi love language itu ada 5 gitu ya. Ada perkataan, terus ada physical touch, ada spending quality time, hadiah, terus ada gifts, sama ada acts of service gitu. Jadi melayani gitu. Jadi setelah di set pertanyaannya tuh hasil keluar personality-nya, kalau papa itu butuh physical touch, pengen dipeluk gitu, pengen ini. Terus kalau mama itu pengen dipuji gitu ya. Nah, terus sekarang kita fokus terus lah. Ya, jadi dilakukan itu terus. Jadi papahnya ngomong kayak, oh mama dipuji apa, I appreciate you, I love you gitu. Ya, thank you, I love you, kamu cantik hari ini. Pokoknya terus dipuji, wah. Terus dia megang saya terus ya tiap hari ya, Pak. Iya, otomatis langsung. Pak, saya dipijetin, saya disayang-sayang, dipeluk, waduh semakin hot. Thank you loh Patung, thank you Bosco juga buat ilmunya loh. Ini nanti aku coba pelajarin yang 5 kata langsung sama-sama ya. isi. Namanya 5 love language ya. Jadi ada angketnya langsung diisi, langsung kita tahu yang utama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi kalau saya pribadi memang yang nomor 1 adalah tadi. Jadi nomor 1-nya memang touch fisik, kedua quality time. Kalau istri saya nomor 1-nya adalah
pujian, yang kedua quality time gitu ya. Ketiga sama-sama itu. Kalau saya ketiga malah kebalik, saya ketiga pujian begitu ya. Jadi act of service ya sedikit. Terus sama-sama yang paling kecil istri saya gap ya nggak begitu happy, saya gap juga nggak ada. Jadi hatinya damai-damai begitu. Tapi sekali lagi dengan memahami itu, waduh jauh lebih, jadi lebih walaupun saya tahu dulu, saya tahu, tapi kan jadi bukunya saya punya, saya sudah baca makanya hafal juga gitu ya. Terus tahu, terus kemudian plus minus tahu, tapi tidak setajam ini dan tidak fokus. Hati-hati di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Kamu puji atau nyela? Nah, pilihannya kan terserah Anda toh. Kalau mau nyela ya mata lalat di kebun bunga pun nemu tai gitu ya. Kebun bunga gitu ya. Kalau mata lebah di kebun tai pun yang penuh tai tetap ada bunga, Anda nemu sari madu tetap gitu ya. Oke, ini mau apa lagi Pak Yosa, mau apa yang dibahas? 64 ini bisa kita bahas lagi. Iya, yang bab ini aja sih Patung yang tentang digital age ya. Sekarang lagi digital age nih. Nah, kalau di sini kan dikatakan kalau mau sukses di digital age kan harus ada masterin teknologi nih, master teknologi yang pokoknya brandnya kita tuh bisa cocok di teknologi tersebut. Sekarang kan kita tahu Patung, saya cukup tertarik, mungkin juga bisa sharing ke teman-teman. Saya penasaran Patung itu saya kan coba Patung, jadi memang kita harus akuin namanya itu yang seperti Patung bilang, ada orang-orang yang ada info pertama langsung blast, ada info pertama blast, padahal infonya pun bisa jadi info yang cukup negatif ya, walaupun yang kalau ragu cek tentang corona tapi intinya jadi ke arah negatif. Nah kemudian yang Patung ajarin, saya coba Patung, coba hindarin toxic WA, saya coba tinggal WA 18 jam 2 hari. Abis itu pekerjaannya keteteran loh Patung. Gimana ya? Aduh. Jadi tentu saja ada WA yang produktif, ada WA yang tidak produktif. Ya, sedangkan kalau tadi dikatakan bahwa adanya berita yang langsung diblas, padahal toksik dan menurut saya sometimes belum dicek kebenarannya. Nah itu ada satu yang namanya di bukunya Jack Canfield, karena hari ini kita sedang bahas bukunya Jack Canfield, The Success Principle. Yaitu ketika Anda ragu-ragu, cek. Itu sama di dalam relationship itu. Di dalam relationship. Jadi tentang create successful relationship, itu ketika Anda ragu-ragu, lebih baik dicek. Jadi misalnya istri Anda pulang jam 11 malam, wah ini selingkuh ini, itu ya dicek dulu, telepon, video call dulu, video call. No, video call nggak berani ngangkat, oh jangan-jangan baterainya habis. Nah, tapi kan sekali lagi lebih baik dicek gitu loh ya. Dicek. Kalau saya pribadi, saya sama istri sama anak itu kita semua jadi gabung di satu 360 ya, live 360. Jadi kita dimanapun kita saling tahu. Jadi dimanapun kita saling tahu. Jadi kita bisa live 365 ya, live 365. Itu jadi kalau yang ini jadi masuk di, jadi kalau Anda ragu-ragu, Anda harus cek. Jadi lebih baik konfirmasi ulang daripada ateng sok tahu gitu ya. Itu ada di bab berapa? Di bab 52 gitu. Yang mastering relationship. Jadi kayak dalam hal bisnis juga sama gitu. Jadi kalau misalnya ada partner ya, kalau misalnya diduga ngambil uang atau apa, harus dicek dulu sama-sama disclose laporan keuangannya gitu ya. Disclose laporan keuangannya, dicek ini jadi intensi kamu apa gitu. Dan rekomendasinya tuh tell the truth faster gitu. Jadi maksudnya kayak kita kadang tuh kita takut menyakiti hatinya orang lain, tapi kalau misalnya jangka panjang sebenarnya lebih sakit gitu. Jadi lebih baik sekarang itu orientasi jangka panjangnya untuk lebih damai. Jadi lebih baik sama-sama disclose gitu. Kalau misalnya dari awal sudah nggak terbuka ya rada berat. Jadi makanya komunikasi itu sangat penting. Kita tanya aja gitu. Gitu. Patung, ini Bos Koko hebat banget ya Patung ya. Oh, pernah saya ajak untuk ngajar di Teh Safis ya, Bu ya. Oh iya itu ya. Jadi pabrik teh, saya ngasih coach untuk pabrik teh Safis, terus kemudian dia good to great, ayo kok ngajar kepada mereka. Ya banyak yang senang. Pernah saya ada siaran radio juga. Sekarang kebetulan success people ya, ayo kita gitu ya. Kenapa tidak? Karena terus kita harus belajar dan praktek gitu ya. Jadi belajar praktek itu istilahnya betul-betul membuat kita akan jauh lebih punya kesimpulan yang luar biasa. Ingat ya, belajar ada 4 hal. Satu, dengan ngalami, itu yang paling kita ingat. Nabrak tembok, dor, kejut melentung, oh ya ini tembok. Ya lumayan, tapi itu akan Anda ingat. Yang paling Anda ingat kalau Anda ngalami sendiri.
tapi paling tidak enak. Kalau pelajarannya pahit kan tidak enak. Kemudian yang kedua, dengan Anda merenung. Kalau merenung itu paling bermanfaat. Anda mulai menyimpulkan. Dan merenung ini kita seringkali juga tersasar karena kita diri sendiri carpe diem gitu ya. Dengan pemikirannya sendiri, dengan persepsi sendiri, dengan sudut pandang sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar itu dengan adanya mentor. Kalau mentor itu yang tercepat. Ketika dia diskusi dengan saya gini, Papa juga ngalami kok gitu ya. Sampai Sambo ngalami gitu ya. Jadi ketika dia bilang, Papa aku kok enggak takut mati toh. Mati enggak apa-apa asal buat kebaikan. Dulu Papa juga sama kok. Jadi ingat enggak nilai-nilai apa? Bijaksana, sehat. Dulu enggak pakai panjang umur kok, bijaksana, sehat. Kemudian keluarganya harmonis, kaya raya, ceria. Sekarang kan enggak, bijaksana, sehat, panjang umur. Kok bisa? Kan pakai dan. Hidup ini kok boleh pakai dan kok. Kenapa enggak? Bisa enggak kita sehat dan panjang umur dan bawa impact untuk orang banyak, lebih banyak karena kita panjang umur? Boleh pakai dan kenapa harus mati dulu aja? Boleh panjang umur dong. Kalau enggak pada waktu COVID yang lalu udah menyerah. Menyerah udah ada panjang umur, harus lebih banyak dulu. Harus bisa mentoring anak. Nah, jadi cara belajar itu 4 tadi. Nomor 1 adalah dengan ngalami, itu paling ingat. Yang kedua dengan merenung, itu yang paling bermanfaat. Dan yang ketiga itu ada mentor, itu ada yang paling cepat. Mentor. Aku jelasin paling cepat. Yang keempat yaitu dengan belajar orang lain secara tidak langsung. Baca buku, terus kemudian selain baca buku Anda nonton YouTube, Anda istilahnya something yang bermanfaat. Contohnya lagi ya. Kalau saya bilang, orang ngarang buku itu kan satu buku rata-rata umur 40 tahun baru nulis buku. Lah kalau saya hitung diseparingin bilang aku sudah baca 10.000 buku gitu ya. 10.000 buku. Wah. Bukunya itu lapis 3 masih tidak cukup, masih didus-dusin sama istri saya, masih di sini masih ada yang di bawah bertumpuk-tumpuk di kamar saya banyak-banyak buku. Nah, itulah jadi buku itu adalah belajar dari orang lain ataupun pakai YouTube atau pakai IG begini dari orang lain paling banyak. Saya ulangi ya. Kalau Anda ngalami paling berkesan, paling Anda ingat. Kemudian yang kedua, merenung itu paling bermanfaat. Kalau Anda tidak pernah renungkan, sapi pun tidak terantuk di batu yang sama untuk kedua kali, tapi manusia berantuk-antuk terus karena tidak pernah merenungkan, tidak dapat pelajaran. Kita akan mengalami istilahnya hukum alam ya. Jadi seringkali kita akan mengalami pelajaran dari alam semesta. Dan selama kita tidak pelajari, tidak renungkan, akan terjadi lagi saat kita belajar. Nah, alam semesta itu kan gitu ya. Terus kemudian jadi belajar dari istilahnya merenung, kemudian yang ketiga adalah dari ada mentor secara langsung. Ayo kayak gini, ayo gini. Ada mentoring saya, Bapak supaya tegak gimana? Ayo latihan muter gini, ayo plank, ayo begini, lumayan sekarang mulai kotak-kotak. mulai. Saya dari push up 5 sampai sekarang udah 105. Kita saling mentoring gitu. Ketika saya malas, Papa, sekali aja, Pak. Sekali aja. No. Atomic habit. Jadi 14. Atomic habit itu. Ketemu saya nonton, Papa sudah bisa. Oh ya, aku belum. Ya sudah. Jadi mentorship kayak dulu sama David Gan. Nah, itu baru seru kan gitu ya. David Gan pernah nempel. Seru sekali. David kan nempel saya setahun, bantu saya tidak dibayar sama sekali, ngajudanin saya gitu ya. Terus kemudian baca buku banyak, saya minta baca A, B, C, D, E, F, G, saya minta ngerangkum A, B, C, D, E, F, G, saya kasih tugas A, B, C, D, jadi maju super pesat gitu ya. Jadi ada mentor tuh paling. Yang keempat paling banyak dari mana? Baca buku. Dan bisa diulangi lagi pengalaman orang puluhan tahun. Tapi dan ini. Oke, silakan. Yes. Nah, Patung pernah cerita juga yang angka yang tadi yang keempat kan belajar dari orang lain. Nah, belajar dari orang lain tuh juga ada istilahnya tuh mentor virtual. Mentor virtual tuh lewat YouTube. Kalau mentor yang offline tuh bisa dari buku. Nah, ada satu buku Patung yang juga Patung pernah cerita, mungkin boleh juga buat teman-teman di era sekarang. Ternyata kemarin saya ikutin Patung yang mengatakan bahwa ternyata si mendiang Om Lim mengatakan bahwa ternyata punya cash banyak itu saya nggak merasa kaya, tapi ternyata mempunyai aset yang menghasilkan, itu yang disebut kaya. Nah, Patung itu sendiri aja kan juga baca lewat dari buku yang biografinya, betul ya Patung ya? Iya, betul. Biografinya Sudono Salim, orang paling kaya di Indonesia saat itu. Keren Patung. Ya. Nah, aku sih pengen coba ajak teman-teman nih untuk senang baca, Patung, senang baca karena aku juga temuin terus terang baca ini tingkat level paling deep sih.
paling deep ya, dia harus cari titik tenang, dia harus cari titik apa ya, nyamannya rada sulit ya, karena dia harus berdamai juga sama diri sendiri. Terus kalau nonton kan enak ya Patung ya, nonton YouTube, nonton ya, tapi bagaimanapun juga teman-teman lihat barusan bahwa bukunya Patung pun banyak sekali, bukan berarti seorang motivator dan pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah SOA. Saya aja sampai hafal Patung. Masih terus belajar. Saya juga kemarin sempat yang sebelum masuk rumah sakit yang sempat bagikan juga di Metro ya, Metro atau Kompas ya, saya lupa. Kompas TV ya. Di grup Kompas TV ya, saya juga masih terus nonton juga. Ternyata ya setiap kali Patung upgrade diri. Nah, kalau nggak salah di buku Success Principles ini juga ada satu yang bab yang membahas tentang finding your mentor. Yes. Jadi ada finding your mentor. Kita perlu. Nah, teman-teman juga pada tanya nih Patung, Yos, lu kok bisa sih Yos bisa bikin live, bisa bikin ini. Kalau saya pakai jurusnya Patung itu sekarang per hari ini saya juga kenal beberapa konglomerat pakai LMHY Patung. Apa itu LMHY? Let me help you. Dari Pelajar Revolution. Lah, saya aja udah bawa berapa orang masuk ke Firewalk Trainer. Saya udah bawa berapa orang, ini juga, tapi ya itu memang pada basically ada orang yang kurang ngerti Patung. Jadi gini, saya suka sedihnya gini. Ada beberapa orang yang bilang, yang profesional ya, gila, gue kerja, tapi atasan gue yang lebih kaya. Salah loh, nggak pernah boleh begitu. Pekerjaan apapun sebetulnya kita akan membesarkan juga yang di atas kita. Misalnya saya sukses, saya juga pastikan bawa Patung. Bahkan ada buku yang saya lagi rangkum, yang saya amin, puji Tuhan, alhamdulillah, semoga buku ini juga bagus ya Patung ya. Yes. Saya pikir ini bisa buat telorin Haritanu yang baru atau Sandiaga Uno yang baru. Ini momennya tepat, yaitu yang strategi bisnis takeover. Nah, ternyata setelah saya baca, ada namanya Patung loh. Kaget saya, Patung disebut loh di situ loh. Yang di mana? Patung disebut sebagai di strategi bisnis takeover. Ada namanya Patung di semua ring. Nanti saya fotoin deh. Patung disejajarkan sama David Beckham, sama Michael Jordan, Bono, sama ya pokoknya yang menonjol, itu yang star. Dari 8 tipe manusia menurut Roger Hamilton. Oh ya. Nah, Patung masuk di saya juga ya. Ya, Patung termasuk tuh di buku itu, malah buku yang ternyata saya bantu rangkumkan. Ternyata ada nama Patung malah. Saya juga bersyukur sekali karena sebetulnya kita dikasih tugas, justru kita harusnya bersyukur karena kita jadi semakin sering baca. Jadi teman-teman, salah satunya itu saya sering ngasih PR. Ketika ada orang begini yang ngirimin buku, ngirimin apa, bahkan ada satu orang, Patung buat saya dibimbing, kan gitu ya. Oke, mau dibimbing, baca bukunya Robert Kiyosaki. Saya bilang baca begini, tolong dirangkum. 1 tahun 6 bulan kemudian baru muncul. Saya ngerangkum semua buku. Aduh, setelah ngerangkum toh, oke, tolong per bab sekarang. Kamu kan ngerangkum langsung per bab bunyinya apa. Nah, ternyata nggak kebalik. Jadi ngerangkum itu sebetulnya harusnya tadi 1 bab aja dibaca, dan sekarang kan enak pakai voice note. Jadi nggak boleh nulis. Kalau nulis kan seringkali kan lama. Ya sudah, daripada ngerangkum lama ada voice note aja. Dan ternyata begitu orang disuruh lapor, kayak ini sekarang, Pak Yosa, begitu mau ngirimin saya buku malah tak kasih PR. Benar mau belajar ini, baca per bab dikirim ke saya. jadi rangkum. Pak Dimas juga, Pak Dimas, Pak bukunya bagus, jangan dipuji doang, dirangkum. Gitu ya. Ke saya, ya. Dan bagi saya itu merupakan waktu yang efektif gitu ya. Ketika saya mau treadmill, mau apa, saya dengerin sekalian. Saya mau olahraga, saya dengerin sekalian. Mau jemur, saya dengerin sekalian. Jadi dengan demikian, saya ikut mendapatkan rangkuman-rangkuman dengan sangat lebih cepat. Yang rangkum, mau tidak mau harus baca, karena takut. Dan harus merenung, maksudnya apa gitu ya. Jadi langsung jauh lebih ingat ketika kita sharing kepada orang lain. The more you teach, the more you learn. Semakin banyak Anda sharing, Anda akan semakin ingat. Jadi kalau nanti perlu cari partner lagi gitu ya, partner siapa tuh dengan ketemu, ayo sharing gitu, ajak sharing terus itu. Siap. Saya mau minta maaf juga Patung, kemarin aku kirim yang rangkumannya jam 1:35 loh Patung, subuh. Jos, bagus banget. Sorry. Aku apa jam berapapun, tapi memang... saya mendengarkannya juga nunggu waktu luang begitu saya treadmill. Baru ini mau treadmill baru dengerin. Siap. Yes. Nah,
Oke, mungkin ini patung yang buat teman-teman juga ya, mungkin atau juga buat semuanya, buat yang dengerin nih. Jadi manusia ini kata patung kan didesain untuk belajar nih. Kita harus punya prinsip-prinsip untuk menjadi sukses bagi pemenang. Nah, kalau seberapa sih kalau scoring patung dari scoring dari 0 sampai 10? Mengapa buku ini buku yang The Success Principle ini menjadi ensiklopedia patung untuk jadi ahli dalam kehidupan? Mungkin juga Bosco boleh Bosco. Oke, Bosco, kira-kira kenapa sih buku ini bagus gitu ya? Disebut ensiklopedia bagi untuk ahli kehidupan. Iya, karena dia menurut aku kan aku juga sebenarnya bacanya juga belum terlalu banyak sih, paling nggak nyampe 100 aku buku yang aku pernah baca. Kalau Bapak kan jauh lebih banyak. Cuma kalau dari aku sih dia tuh tajam, jadi dibagi jadi setiap chapter tuh pendek-pendek, jadi maksudnya bacanya terus dia juga enak gitu, dia ngasih contohnya cerita-cerita, jadi walaupun aku nggak terlalu, misalnya Inggrisnya nggak terlalu bagus pun tetap tetap ngerti karena kayak mudah gitu, istrinya mudah diterjemahkan dan maksudnya ngerti gitu ceritanya dan membuat itu simple dan langsung masuk ke otak gitu. Dan kedua tuh dia sangat tajam gitu. Jadi dia step by step. Pertama harus ngambil responsibility, harus nulis goal apa gitu-gitunya, cari orang, cari mentor yang harus ditempel, terus buat relationship gitu. Terus relationship juga bisa dipakai buat dalam kehidupan juga. Dan Jack Canfield ini sendiri juga dia dalam kehidupannya termasuk yang paling seimbang gitu. Jadi dia selain berhasil jadi penulis buku, dia jadi public speaker, terus dia juga rajin donasi juga, banyak sekali donasinya, terus keluarganya juga harmonis, dia sama anaknya juga termasuk dekat gitu, jadi dia masih berhubungan dengan baik sama anak-anaknya, dan dia juga sangat dihormati, jadi dia juga class act gitu kalau misalnya ini, yang dihormati oleh peers-peersnya gitu juga gitu, dan dia maksudnya dia ngasihnya tuh membuat dia sampai paling simple gitu, jadi buku-buku yang lain tuh dia masukin di sini semua. Jadi kalau misalnya kamu mau ini, kamu baca buku ini gitu. Jadi ada semua. Jadi next stepnya, kamu mau ini success with clues, kamu mau kaya harus ini, kamu mau apa cari istri, baca Man for Mars, Woman for Venus gitu kan, banyak ininya. Di sini dia ngasih next stepnya, additional resources di sini. Jadi Jack Canfield itu sangat rendah hati. Jadi dia orang tuh sukses nggak harus lewat dia, maksudnya dia itu cuma salah satu. Nah gitu doang. Jadi dia merangkum dan ngasih, oh kamu bisa dari sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, dan gitu. Nah, itu kalau dari saya, kenapa saya sangat merekomendasi buku Success Principle. Bukan bukunya Pak Tung ya, tentu saja buku-buku saya bermanfaat. Tapi saya merasa bahwa begitu banyak buku yang saya baca, buku ini rangkumannya begitu banyaknya buku gitu ya. Jadi rangkuman buku ya wes ini Success Principle gitu ya. Bahkan ini sempat saya bahas selama 1 tahun lebih setiap minggu 1 bab di Smart FM pada waktu itu. Jadi salah satu teknik untuk membaca supaya itu kita paksa untuk kita sharing. Kamu tak sharing ya, setiap hari 1 bab. Nah itu kita begitu kita paksa diri kita untuk sharing, mau nggak mau kita baca sungguh-sungguh. Jadi kayak saya bukunya Anton Robbins, Money Master the Game pada waktu itu. Waduh baca berat sekali, 600 halaman bahasa Inggris keriting. Saya tanggal sekian seminar selesai. Saya mau ngasih seminar ini, saya rangkumkan, baca sungguh-sungguh. Berikutnya apa yang saya lakukan? Saya kumpulin. Itu waktu itu ada murid saya, ada Gusti, ada ini. Ayo semua baca buku ini sampai tanggal sekian. Kumpul ke saya, saling bagi ilmu. Jadi mau nggak mau sama-sama baca, gitu ya. Sama-sama baca itu dipaksa untuk sharing itu top. Nah paling seru sharingnya per bab, itu paling seru. Makanya Pak Yosua tak kasih PR ini, kita ngerjain mau ngasih hadiah, Papa ini ngasih buku begitu ya, langsung Papa malah ngomong, ayo, gitu ya. Malah suruh merangkum. Nah, itu bermanfaat untuk Pak Yosua, bermanfaat untuk Papa. Jadi treadmill sambil dengerin, ya oke, ya, mantap gitu ya. Oke, apalagi yang mau dibahas? Silahkan, Yus. Nah, jadi teman-teman udah dapat nih. Aku harap teman-teman yang sekarang yang juga kita manusia juga mungkin ada komplain atau tentang masalah tentang pandemi. Saya harap buku ini sangat rekomendasi ya, Brosco. Sangat. Ya. Sangat rekomendasi ya. Selain itu juga ada ini bukan, saya sama sekali nggak promosi ya teman-teman. Tapi saat ini menurut saya ini sangat applicable untuk sekarang. Wow, itu edisi pertama itu ya, Marketing Revolution yang, wow itu first edition. Ini ada tanda tangannya Patung juga nih, waduh. Betul, jadi banyak ilmu marketing itu tidak applicable untuk di masa krisis. Sedangkan Marketing Revolution sangat applicable di masa krisis
Karena Sangat applicable. Betul. ada unsur kelima itu yang paling penting. Di masa krisis, orang kalau mau beli jawabannya entar sok, tunggu dulu, ini cash dulu. Nah, di marketing revolution dibahas, Pak. 5 doang. Yes. Jadi, hukum keterbatasan ini sangat-sangat penting. Namanya marketing revolution. Anda cari aja di toko buku Gramedia, cari di mana. Nah, buku marketing revolution ini di masa era pandemi ini membahas bagaimana Anda jualan. Dan ini sangat penting. Nomor 1, penawaran Anda sudah menarik belum? Caranya membuat menarik, di situ ada 12 cara, begitu ya. Anda dicari di buku kita.com atau apa? Marketing Revolution bisa cari di gramedia.com juga ada, nanti di antar Tokopedia mestinya juga ada, di mana-mana gitu ya. Penawaran harus menarik. Penawaran menarik itu ada perbandingannya, ada hadiahnya, ada penjelasannya. Itu ada 12 cara untuk membuat menarik. Ada paketnya. Contoh, kakak saya di Solo jualan Pak Brewok gitu ya. Ini saya ceritain kemarin. Waduh, ayam bakar sama ayam namanya ayam bacem. Jadi ayam dicelup di begini. Waduh, masa pandemi susah toh. Orang nggak begini loh. Langsung di WA grup. Kita buatin paket aja. Saya tanya, rugi nggak kalau misalnya istilahnya didiskon 50%? Enggak rugi, masih untuk tapi ternyata tipis banget. Ya kalau gitu nggak masalah, lebih baik tipis dikali banyak daripada marginnya besar tapi nggak laku sama sekali gitu ya. Betul. Kemudian oke, dipaketin. Paketnya gimana? Diskon 50%. Jangan kalau diskon 50% kalah dengan 1 gratis 1. Beli 1 dapat 2 totalnya. Loh, kalau bedanya apa? Kalau diskon 50%, Anda dapat duitnya separuh, ayam yang keluar 1. Tapi kalau 1 gratis 1, Anda ayamnya keluar 2, duitnya dapat 100%. Boom, jadi meledak sampai ratusan, sampai kakak saya, waduh aku bau ayam nih ratusan pesennya. Nah, tapi kasih limit waktu, harus ada limit waktu. Kemudian ini Lebaran kasih lagi diskon 50% lagi, terus jadi ada limitnya. Jadi penawaran harus menarik. Yang kedua harus bisa dipercaya. Mari tes, Anda boleh. No. Ini saripati, hasil merenung, hasil baca, hasil praktek di jalanan. Kalau Anda belum laku, 1 di antara 5 ini ada yang miss begitu ya. Penawarannya sudah menarik belum? Kalau belum menarik, diubah dan ditambah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa dipercaya belum? Kalau belum bisa, tunjukkan Anda bisa dipercaya. Ada 10 cara, money back garanti, asuransi, testimoni, apa juga Anda bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, harus disampaikan dengan cara yang tepat. Kalau caranya salah, hasilnya salah. Saya bisa panjang lebar, ada 13 cara, gitu ya. Kemudian yang keempat, kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah, makanya sekarang saya selalu cerita, ada pakai micro influencer, ada cara detailnya di IG story saya sebelumnya, atau desainwaringin.tw ya, Anda cari ya. Yang kelima ini yang paling penting. Tanpa kelima ini marketing revolution, banyak sekali pakar marketing tidak pernah membahas yang kelima. Kenapa sih orang harus take action now? Why you must buy from me now? Kenapa Anda harus beli dari tempat saya sekarang, now? Itu harus ada keterbatasan. Jadi yang kelima itu harus ada limit. No limit, nothing happen. Jadi entar sok, apalagi krisis. Tunggu beli properti, entar, tunggu hancur dulu, tunggu rusak dulu. Beli asuransi, nanti, ini duit buat makan dulu. Ya. Jadi ketika ada limit penawaran yang menarik, orang beli sesuatu hal itu karena dia mengalami masalah dan dia cari jawaban. Yang kedua karena peluang. Nah ketika Anda jualan sesuatu hal, sebelum jualan, ya lebih baik Anda masukin aja. Masukin apa Anda? Masukin apa Anda? Anda masukin aja masalahnya dulu. Kalau Anda tidak beli, masalahnya apa gitu ya. Jadi saya jualan asuransi, ya jualan apapun, saya jualan masalahnya dulu. Saya jualan masalah baru kasih peluang. Peluang ada limitnya. Kalau enggak, entar sok gitu ya. Sip. Jos, Patung. Contohnya oksigen deh. Penting kalau begitu banyak. Ada orang jualan oksigen, mau beli, jarang. Tapi ketika Anda sudah limited, engkit. Kena COVID kayak saya kemarin, harus pakai masker oksigen, bayar. Jadi kalau kita terlimit, jadi nggak ada limitnya tuh orang tarso. Kalau ada limitnya baru menghargai. Jos, Patung. Yes. Oke. Mau jawab pertanyaan atau mau apa? Silahkan, ayo. Ya, ini ada nih Patung. Mungkin kita jawabnya pakai sukses principle ya Patung ya. Ya. Ada namanya Surya Cahyadi Patung, ada di grup Christian Pro Speaker ST12 dengan kode ST12. Mau tanya Pak,
Bapak pernah bangkrut atau gagal dalam keuangan atau tidak? Bagaimana ya Pak untuk caranya bangkit? Nah ini mungkin penting sekali Pak Tung, karena banyak sekarang orang mau pivot pun juga serba bingung juga Pak Tung. Sekarang mau pivot ke APD kemana? Sekarang udah terlalu banyak. Jadi Pak Tung kan pernah bilang jadi juara bulu tangkis atau lomba cepat tepat P4 karena bisa juga karena pesertanya sedikit. Nah seperti sekarang ini kalau kita kayaknya udah main apa aja kayaknya udah mulai ramai ya Pak Tung ya. Mau Jadi main disinfektan, mau main apa hand sanitizer juga kayaknya udah terlalu banyak sekarang. Gimana Pak Tung? Dari Surya Cahyadi. Oke, bosku mau share something? Jadi pertanyaannya adalah, dia bertanya apakah Bapak pernah bangkrut atau gagal dalam keuangan, bagaimana ya caranya bangkit kembali? jadi kalau bangkrut yang namanya habis total, saya enggak. Tapi kalau enggak punya apa-apa ya pernah. Karena memang dari awal enggak punya apa-apa begitu ya. Terus kemudian kalau pernah kena, enggak pernah. Kena saya painful pada waktu itu tahun 97-98. Saham BNI. Saya baca buku juga. Saham itu bagus kalau anjlok beli. Kalau anjlok beli. Saya akan cover. BNI 46 pada waktu itu, pada waktu pembukaan itu harga 800. Terus kemudian sempat naik dari 1.800, turun tinggal 500. Murah kok. Ikut beli. Turun besok 400. Average down. Beli lagi. Besok turun 300. Average down. Itu untung saya melakukan sudah aset alokasi saat itu. Tapi kenanya itu painful. Maunya painful itu duit. Kalau mau ngomong gampang itu gaji saya 2 tahun kali itu diinvestasikan di saham itu. Obat gitu. Terus kemudian rontok lagi tinggal 100, tinggal waktu itu boleh 25 rupiah, terus saham banyak digabung jadi satu, aduh udah bangkit tobat. Saya pernah kena lagi perak, wah jangan tanya tekornya. Ya, tapi saya beruntung, saya dari dulu melakukan satu yang namanya aset alokasi dan melakukan satu yang namanya antisipasi. Jadi tidak bisa, makanya selalu saya sampaikan di dalam dunia investasi itu beruntung lebih bagus daripada Anda smart. Kalau Anda smart, Anda yakin 100%. 100% Anda kan mau optimal. Optimal utang aja taruh semua. Sampai geletak. Zaman berkali-kali, bertahun-tahun yang lalu ketika properti booming, partner-partner saya di properti, Pak Tung, ayo berani, ayo ambil ini, ambil itu, ambil ini. Loh ini bank mau ngasih utang, loh ini ngasih utang. Saya enggak. Jadi ada sampai temen ngomong kan, bahasa positifnya konservatif. Kalau bahasa yang memotivasi adalah sebetulnya kalau Pak Tung berani itu kan jauh lebih kaya loh dibanding hari ini kan gitu. Terus kalau yang bahasa ndak enaknya pengecut loh gitu ya. Saya bilang saya enggak, saya bukan pengecut, saya bukan orang super konservatif enggak, tapi saya adalah orang yang antisipasi. Properti dari dulu sejarah berbicara, kok naik dan turun, you never knows gitu ya. Bahkan pada waktu yang terakhir ini saya antisipasi krisis itu di tahun 2 tahun yang lalu sudah mulai jual. Hotel Kartika Graha saya jual. Dia pernah nginep di Hotel Kartika Graha, pernah tak ajak, wah ini nginep di hotelnya Papa keren. Tapi yang Pasa belum ya? Pasa sudah ya, nginep di Pasa keren, Pasa udah. Itu bapenya enak juga. Bapenya wah top, wah itu jangan tanya, bapenya top sekali itu. Di Pasa Hotel bintang 5 di. Nah, 2 tahun yang lalu tuh saya antisipasi krisis. Nanti ya tunggu IG saya, nanti saya akan share wawancara saya dengan Robert Kiyosaki tanggal 14 Oktober 2017. Dia juga meramalkan. Terus dia bilang, kalau mau selamat gimana? Dia bilang, saya akan tanya gitu. Mau selamat kamu belajar dari orang-orang yang sudah terbukti sukses, jangan dari guru yang kaleng-kaleng. Jangan yang merasa paling hebat dan tidak boleh belajar dari orang lain gitu ya. Di Success Principle ada ya. Anda harus cukup rendah hati untuk belajar dari banyak orang. Tapi kalau saya selalu bilang, orang yang radikal itu kepengennya steril. Kamu belajar sama saya aja, tidak boleh sama orang lain. Nah, kesombongan ini membuat dia nanti satu waktu geletak juga karena tidak dapat informasi dari orang lain. Nah, ketika saya belajar dari Ray Dalio, saya belajar dari begini-begini, saya siap-siap. Tapi sungguh menarik, menurut saya resesi itu dunia timbul karena Amerika rontok duluan. Karena perang dagang sama Tiongkok, kalau tidak rontok seperti itu nanti perang sungguhan gitu ya. Mulai dari perang dagang, perang tarif, perang currency, perang sungguhan gitu ya. Nah ini membuat dunia bumi gonjang-ganjing, makanya harus stay cash. Stay cash dan go to emas silver. Cari bisnis-bisnis yang tahan krisis.
Nah makanya dari 2 tahun yang lalu krisis. saya langsung take action gitu ya. Jual hotel Kartika Graha jual, hotel Star Hotel di Semarang ya jual. Terus kemarin kita jual, dia ikut tanda tangan, ikut datang ya waktu yang distrik aja. Oh sama Dimisco. Ya sama tim saya berapa ya oke kita jual dia ya dia ngikut juga. Jadi setiap orang tua ketemu dia seneng gitu ya. Timis kayaknya seneng. Jadi Taunya kita taunya krisisnya karena corona ya. ya tambah ternyata karena corona, tapi saya ready cash, ready silver saya meleduk, emas dari dulu sudah nabung emas juga tambah, terus saya siap bisnis yang anti krisis. Yang itu kata-katanya Om Lim tadi, ternyata kaya itu bukan banyak uang. Kaya itu banyak aset yang menghasilkan uang. Karena uang kena inflasi, dipotong, dibegini. Ini mau nyetak 600 triliun lagi, mau nggak boleh, oke, mau sama aja, utang sama nyetak sama aja. Nah, pada dasarnya hari ini saya dalam kondisi istilahnya jadi sudah siap antisipasi. Jadi orang sukses itu mengantisipasi kemungkinannya terjadi itu seperti apa. Jadi lumayan lah hari ini, lumayan. Keren Patung, keren. Laundry 90 loh suka. Sebenarnya bosku tahun ini saya target, kamu buka 10 ya. Papa modalin bagi gitu ya. Itu cari lokasi-lokasi, aduh kena corona ya, stop terlebih dahulu. Jadi sekarang ada antri 60 orang yang kepengen ikut laundry. Saya TDWL, karena TDWL ternyata hari ini PSBB tidak ikut. Pembatasan sosial berskala besar kita tetap boleh buka, karena laundry adalah dibutuhkan kebutuhan primer. Pada waktu sementara pernah turun 30, turun 40, ada yang turun 90% karena kos-kosan mendadak sepi. Sekarang almost dari 90 itu terpaksa yang hanya tutup 1 doang, itu di Keputih di Surabaya itu daerah kos-kosan. Nah, oke. Tapi sisanya masih buka dan rata-rata sudah mulai kembali ke 100%. Ada yang 80, 90, dulu kan anjloknya 30, 40%. Nah, tapi sekali lagi ini ya lumayan. Jadi tetap ada income-income yang oh yes baby gitu ya. Aku saksi hidup Patung. Jadi rumahku ini hanya beda 1 kilometer sama Pak Herlambang. Jadi dari rumahku juga cuma 800 meter tuh ada Laundromat Patung. Ada TDW The Daily Wash yang ada perempuan itu, gambar perempuan cantik. Oh iya. Itu ramenya Patung. Wah, jos, rame Patung. Nah ini saya kasih informasi ya, kalau Anda kepengen join itu sebenarnya bisa kok, 5 orang 6 orang joinan TDW Laundromat. Anda bisa telepon ini 0812, ini teleponnya Pak Herlambang, itu partner saya yang tetangganya Pak Yosa untuk buka laundry dan rame nggak karuan, karena kita paham marketing tadi loh. Rame. Kalau Anda tidak paham marketing ya susah. Nah ini silakan, jadi Anda hubungin Pak Herlambang 0812 999, 9-nya 3 kali, 7434. Nah, Anda boleh siap-siap karena menurut saya ini bisnis anti krisis, dan karena saya pelajarin dari 2017 dari 1947 sampai 2018, ternyata laundry di Amerika itu terus tumbuh. Tentu saja ada yang tutup, tapi ini terus tumbuh gitu ya. Jadi kenapa kok terus tumbuh? Karena memang dibutuhkan, dan satu lagi, kalau Anda tahu cara marketing, cara tahu mengelola bisnis, kemungkinan selamatnya jauh lebih tinggi. Anda buka sendiri boleh aja laundry, tapi Anda butuh marketing, butuh banyak hal yang Anda harus siapkan sendiri. Tapi ikut TDW Laundromat atau TDWL, The Daily Wash Laundromat, TDW singkatannya, The Daily Wash Laundromat, itu kita buka 90, so far so good, keren gitu ya, 0812 999 7434, untuk Pak Herlambang itu partner saya gitu, yes. Oke, silakan. Patung. Saya akuin. Saya juga ketemu Pak Herlambang. Sekarang juga kadang-kadang ketemu saya kadang-kadang beli susu di Alfamart, di Indomaret. Pak Herlambang aja juga santai pakai celana pendek, Patung. Ngambil duit, ngitungin duit. Saya suka ketemu pakai celana pendek, santai dia, lagi jalan aja. Lagi jalan ini karena kan kita satu komplek di Meruya, Patung. Ada yang nanya, budgetnya berapa? Tergantung dari 200 juta sampai 700 juta. Tapi saran saya Anda 500 juta gitu ya, dan itu karena mesinnya harus cukup banyak supaya Anda bersaing dengan yang lain. Terus kemudian lupa saya enggak punya 500 juta, joinan 10 orang 50 jutaan juga boleh. Bahkan join dengan saya juga oke gitu ya. Anda punya lokasi, Anda mau gini, Pak saya tak 30% saja 7% Pak Tung. Oke, Pak Herlambang juga mau ngajak joinan. Menguntungkan kok.
Itu Pak Lambang itu yang saya kasih nasihat terus, saya rasani terus. Kamu baru laundrynya satu, terus kemudian income-nya begini, kan satu laundry 500 juta itu dia income-nya sekitar 250 juta setahun. Lumayan dapat satu. Lah dia sama saya di grup juga ada, jadi dia punya income lumayan besar gitu ya. Di grup juga punya sekian persen, jadi dia tetap bagi hasil dapat banyak. Nah itu mulai ganti kijang, terus sepatunya baru saya rasain terus sudah toh Pak Her, gitu. Jangan kebanyakan gaya dulu, sabar. Kamu baru umur 42, saya hitungin. Nanti kamu umur 50 tahun, kalau kamu gulung dulu, nanti kamu punya 21 laundry gitu. Nanti saat itu kamu setiap tahun kamu kalau 21 laundry kamu dapat 5 miliar 250 juta setahun. Dapat 5 miliar setahun enak enggak? Saat itu kamu beli Alphard kayak mau keliling dunia karena Pak Erlambang ini baru dapat duit nonton MU kok. Wah, nonton MU Manchester United di Singapura. Wah, dia kan cinta MU. Anak saya Chelsea itu ya. Waduh, saya bilang, sudah sabar dulu. Oh, sabar, saya suruh sabar Pak Er. Jangan ganti jam sepatu, ganti gini, ganti mobil aja bilang, sabar dulu, woy. Saya selalu ingat cerita Patung yang kasih tahu yang dulu tahun 2004 sudah bisa beli tanah di Pondok Indah. Ingat ya Patung ya? Pondok Indah aja nunda kesenangan dulu. Beli Mercy S-Class sudah bisa. Tapi mending beli 30 ruko aja disewa-sewakan, rukonya naik. Kalau rumah di Pondok Indah besar untuk apa? Yang kita seneng-seneng bangga kelihatan hebat tapi kosnya too much. Nah tapi sekarang saya bangun rumah, ini rumahnya segede gaban, ada landasan heli. Wah, keren. Alam sutra ya, Patung. Danau ya dinikmatin karena sudah umur 52 nih ya, masa-masa enjoy life gitu ya. Jadi ya harus dinikmati toh gitu ya, kan juga bukan bayar dari pokoknya, bayarnya dari pasif income, bangun pasif income, bangun jadi pokoknya enggak hilang kok, jadi hatinya damai. Tuh, oke Patung, ini ada satu pertanyaan dari Ina Diana. Kayaknya tadi udah kejawab ya, bagaimana cara bisa survive di bisnis era new normal. Dia jualan kue Patung. Gimana Patung? Anda lihat IG saya sebelum ini gitu ya, itu ada teknik-teknik sangat detail saya ceritakan. Kalau Anda tidak punya duit sama sekali, bisa melakukan dengan sistem makelar dan WA Group juga bisa, ngiklannya gratis. Anda tidak punya produk, Anda bisa jadi makelar juga. Dan itu tekniknya detail sekali, sampai bagaimana kita jadi punya micro influencer, di mana yang jualan bukan hanya kita, tapi yang jualan banyak orang, kita bagi komisi. Sekali lagi, dalam jualan itu Anda harus punya nilai tambah lebih dari orang lain. Ultimate advantage Anda apa? Sensational offer Anda apa? Powerful promise Anda apa? USP Anda apa? Setelah itu Anda tes ukur. Kalau berhasil sukses, kemudian sistemasi. Setelah sistemasi, kemudian Anda faktor kalikan. Nah, faktor kali ini yaitu kasih kesempatan orang lain. Kita rela bagi hasil. Kalau kita tidak rela bagi hasil, ya faktor kalinya nggak jalan. Gitu, rela berbagi gitu ya. Nilai tambah, tes dan ukur lebih cepat, lebih murah, atau lebih apa, ultimate advantage, sensational offer, power promise Anda apa, Anda punya lebih apa. Setelah itu Anda harus lebih, Anda jualan harus ada lebihnya. Kemudian Anda sudah tes market laku, sistemasi, kemudian setelah sistemasi faktor kali, buatkan jadi banyak, kemudian yang keempat rela berbagi gitu loh ya. No, jadi harus seperti itu ini ya. Nah itu ada detail, sampai caranya detail, cara marketingnya gimana, kata-katanya gimana, saya kasih contoh-contoh. Lihat IG live saya sebelum ini ya. Istilahnya ada itu, cara apa, peluang bisnis di era new normal, itu ada yang judulnya itu dengerin itu, wah detail banget itu cara-caranya. Jos, ayo. Oke Patung, ini aku juga menghormati Patung sebagai juga kepala keluarga. Hari Sabtu pun juga hari yang sangat indah lah buat anak. Sabtu tadi? Kita udah hampir 2 jam loh Patung. Oh 2 jam ya, untung pakai ini Telegram Instagram saya ini. Terima kasih yang punya Instagram karena saya bisa 2 jam lebih, yang lain cuma 1 jaman ini. Ada yang bilang Patung punya saham ya, ini kok nggak mati-mati Instagramnya. Iya loh, hebat loh Patung. Aku ini aja ya, mungkin aku kemarin kan Pak Herman Tanoko tutup dengan pantun ya Patung ya. Ya. Ya, aku juga tutup dengan pantun, boleh ya Patung ya? Habis itu boleh dong, keren. Bisa bersama keluarga lagi, bisa quality time. Tentu saja aku berharap ini bermanfaat ya. Halo Bosco, dahsyat Bosco. Selalu ikutin kata Papa, karena Papa memang betul-betul udah mentornya kita semua deh. Papa bahkan juga yang saya salut banget juga, beliau sangat-sangat jujur, honest, dan juga ya tentu saja selalu upgrade diri.
Jadi Always. orang-orang yang selalu upgrade diri itu pasti orang-orang yang selalu sadar bahwa dia perlu belajar, tahu ada kesalahan, dan yang pasti yang tadi Patung katakan bahwa dia nggak selalu benar. Jadi dengan dia belajar, dia berarti dia terus untuk memperbaikinya. Nah, saya tutup ya. Yes. Ke pasar baru beli busana. Cie. Terus pulangnya ke S Hardware beli genteng. Terima kasih Patung yang bijaksana dan tentu saja Bosco yang ganteng. Yeay. Weh, mamanya weh. Oh, ada mamanya itu, mamanya ngintip-ngintip kaca. Wow. Ya, oke. Kayak itu ya Patung ya, yang waktu lagi sama Titik Kamal ya, kan ada mama juga. Iya, ada mamanya juga. Aku ikutin deh pokoknya. Pokoknya 1 hari 4 jam dah nontonin Patung, bacain buku, ngerangkum lagi. Saya kan juga ngajar Patung di BINUS. Oh, ngajar apa? Ngajar entrepreneurship Patung. Wah, Di mantap, BINUS mantap. Alam Sutra. Jadi saya harus upgrade diri terus, juga baca buku Patung banyak sekali yang bisa dibagikan Patung. Yes, ini saya kasih pengumuman ya bagi teman-teman yang mau Boleh. ikut seminar saya online, yaitu Financial Revolution. Itu orang biasa kan harus 3 hari full. Nah, ini kita bisa pakai secara online selama 3 hari, masing-masing 2 jam, bisa 4 jam per hari. Nah, ini Anda bisa daftar ke 0856 109 2200 Pak Dimas ya. Jadi kalau Anda ini, jadi dalam kesempatan ini kan biasanya orang harus bayar cukup mahal gitu. Kalau orang sebenarnya kan 5.600.000. Nah, tapi kesempatan ini Anda cukup 249.000. Dan selain Anda 249.000, Anda bisa dapatkan nanti seminar live-nya juga. Pada waktu live-nya selama 3 hari, badai corona berlalu, Anda bisa datang seminar 3 hari full, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi silakan Anda daftar Financial Revolution, kalau Anda tertarik, daftar sekarang juga. Karena itu selalu over limit. Jadi kita batasin pada waktu itu 1.000 begitu ya, itu sudah 1.000 lebih 70, terpaksa kita tutup gitu pada waktu itu, dan kita ikutkan ke periode berikutnya. Nah, ini silakan Anda hubungin Pak Dimas, nomor teleponnya berapa? 0856 109 2200. 0856 109 2200. Kalau nggak salah biasanya ketiknya FR lalu ke 0856 109 2200. Ya, oke, ini saya sudah ketik juga di sini. Oke, yes. Ada lagi Pak Yasa? Kalau dari aku Patung tadi yang sukses principle udah komplit ya. Bosco juga udah dahsyat banget, udah detail. Intinya sih mungkin aku coba rangkumin teman-teman, intinya sekarang kalaupun kita stres, kalaupun kita komplainin nggak sendiri kok. Stres, kalau Patung ngajarin stres ataupun juga mungkin sedih boleh, tapi sedih yang berkepanjangan adalah salah. Jadi Yes. intinya ya sedih boleh lah, namanya juga era begini, kita tiba-tiba yang kita rencanakan tiba-tiba nggak berhasil, kita pun pasti sedih karena kita pada dasarnya manusia. Tapi setelah itu kita harus nih fokus nih, solusinya apa. Nah, solusinya apa? Tadi yang Patung katakan, bisa finding mentor, bisa juga learning by doing, ataupun juga bisa merenungkan, dan yang terakhir itu cari mentor virtual ataupun mentor offline berupa misalnya buku. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa kita mempunyai 3 kendali dalam hidup. Yang pertama adalah kendali tentang pikiran kita. Ingat teman-teman, you are what you think. Kalau kadang-kadang kalau diet, you are what you eat, Patung ya, betul ya? Yes, 80% karena diet kita gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian ingat teman-teman bahwa ada gambar yang kita visualisasikan, sebisa mungkin kita visualisasikan, berarti itu artinya sesering mungkin kita pikirkan, sesering mungkin tampak di depan kita ataupun juga kita tuliskan. Lalu jangan lupa juga teman-teman, tindakan yang baik itu adalah tindakan yang diukur. Kalau ada yang namanya tuh, kalau Patung mengajarkan tes dan ukur. Tes dan ukur sangat-sangat penting, sangat-sangat powerful. Dulu Patung pernah memberikan info bahwa 7 kilo hanya 10.000. Ternyata omsetnya nggak begitu naik. Tapi ternyata waktu 1.400 per kilo malah dahsyat, Jos. Naik 3 kali lipat. Laundry termurah. Laundry murah diganti laundry termurah di Indonesia, naik berkali-kali lipat.
Laundry nggak Kalau di laku, bukunya kita ganti cuci murah, no, cuci kering langsung laku tergantung daerahnya. di bukunya Patung di Marketing Revolution juga dikasih tahu ada satu perusahaan musik omsetnya nggak drastis, tapi ternyata tagline-nya diganti jadi tambahin S. Put Yes. your music into your life. Waduh, omsetnya langsung boom, naiknya nggak karu-karuan. Jadi teman-teman, aku harap pelajaran hari ini simple aja teman-teman, bahwa untuk menjadi ahli dalam kehidupan, teman-teman boleh baca the success principle, workers earn more juga bagus banget. Lalu yang applicable itu adalah marketing revolution. Itu sekarang untuk jualan, seni jualan. Patung belum sempat juga tadi yang jualan affiliate marketing, kan juga dahsyat Patung. Yes. Tapi next kesempatan aja lah Patung. Kita juga udah 2 jam, saya juga menghargai sekali Patung bisa dekat begini dengan keluarga, mungkin lebih nyaman habis ini makan bareng atau apa, karena live ini udah 2 jam. Saya terima kasih juga buat teman-teman. Ini ada yang juga tanya Patung, TFT kapan Patung? TFT itu harusnya April yang lalu, karena corona kita tunda. Anda boleh daftar di nomor telepon yang sudah saya sematkan ini juga, Pak Dimas itu ya. Pak Dimas itu Train for Bio Trainer, kalau ada nanti tolong saya dihubungin itu. Jadi 0856 109 2200. Itu memang kalau nggak boleh ngomong 70-80% pembicara di Indonesia adalah lulusan Train for Firework Trainer, ya saya ngomong dari 50%, 40% pembicara di Indonesia lulusan TFT, Train for Firework Trainer. Itu betul-betul mengubah orang. Ada itu juga Patung, kemarin ada Kim Hong. Oh ya, Pak Kim Hong itu ya murid. Tadi kan ada juga. Bolunya enak banget Patung. Bolunya dahsyat. Bolunya dahsyat. Bolunya Pak Kim Hong dahsyat. Bolu baba. Oke. Jadi teman-teman, kalau sebisa mungkin kita jangan khawatirin tentang kegagalan, tapi kita lebih ke arah opportunity yang dipikirkan lebih sering. Lalu juga belajar boleh sama siapapun, bahkan sama orang yang gagal boleh, tapi sebisa mungkin 80% kehidupan kita belajar dari yang sukses. Lalu juga di sini yang ada yang menarik nih, ada satu statement, kita bisa mati karena pikiran yang negatif. Jadi si Jack Canfield itu nyuruh lebih bagus arahkan segera ke pikiran yang positif. Di ceritanya dia ada ceritain waktu itu dia ketinggalan bis lah, intinya dia ketinggalan bis, ada orang ketinggalan bis, tapi dia bersyukur, oh iya bisa jadi saya bisa baca lebih sering atau baca dulu sambil nunggu bis. Nah seperti itu sih, jadi nggak menyalahkan keadaan. Nah, oke, ini sebagai penutup buat teman-teman. Saran saya pribadi, saya pun juga bukan pembaca yang aktif, tapi rata-rata bisa 3 buku dalam 2 bulan. Saya menganjurkan teman-teman untuk coba belajar membaca, karena kalau membaca itu dikatakan bahwa Success Principle bilang dengan membaca tuh kita bakalan lebih bijaksana. Satu lagi, dengan membaca otomatis entah bagaimana caranya kita menarik orang yang positif Patung. Pergaulannya jadi yang positif, lalu juga teman-temannya jadi yang lebih baik sih. Caranya supaya mau membaca, cari buku yang ringan-ringan dulu, buku bergambar. Dulu dia kecil ceritain biografi orang sukses. Wah, jadi buku-buku yang bergambar kayak Tintin begitu, wah seru. Kemudian sharing kepada orang lain, janji sharing setiap hari 1 bab, setiap hari 1 jam. Jadi kalau Anda tidak sharing, nah nanti ditagih, kamu udah sharing belum? Lagi ketemu, ayo belum? Wah, enggak enak, harus di sharing. Anda dengan sharing itu, makanya Pak Yusa, saya sharing, harus sharing, mendadak lebih semangat lagi kan gitu ya. Siap. Oke. Dahsyat. Dahsyat, thank you loh Patung. Mungkin dari Patung apa? Patung mungkin boleh? Ada yang atau dari Bosco, 1 patah 2 kata mungkin dari Patung atau Bosco. Bosco dulu boleh. Yang di sini, ya, ada apa itu? Terima kasih. Ya, rajin baca penting. Terus merenungkan dan mengasihkan. Kayak prinsip-prinsip di Success Principle, si Jack Canfield bilang, the principles will only work if you work the principles. Jadi maksudnya prinsipnya itu akan bekerja kalau kamu mengerjakan prinsipnya gitu. Jadi itulah akhirnya dibuat gitu ya. Jadi kerjakan, makanya dia nulis 100 goalnya apa, dikerjakan, apa yang diperintahkan di sana ya dikerjakan. Jadi sekali lagi pesan saya untuk teman-teman, keep learning gitu ya, selalu terus belajar. Makanya kalau saya ditanya resep sukses ya learn and take action. Anda belajar dan take action, Anda akan sukses. Oke. Semoga bermanfaat. Saya Tung Disemaningin. Saya Bosco. Ada juga
Dan saya Yosa Setiadi. Kita Kami semua bertiga. mengucapkan Salam salam dahsyat. dahsyat. Yeay. Thank you ya. Thank you. Oke. Saya masukkan di IG TV. Jadi silakan Anda yang Wow, ketinggalan terima kasih. nonton prinsip-prinsip dari Jack and Bill, silakan tonton di IG TV. Oke ya. Semoga bermanfaat. Salam dahsyat.